Halo semuanya, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan nanopartikel dalam farmasi. Yaitu pada penjelasan kali ini kita akan bahas terkait dengan tablet nanopartikel. Yang pertama kita akan masuk pada konsep dasar nanopartikel. Jadi nanopartikel adalah partikel dengan ukuran sangat kecil, yaitu sekitar 1 hingga 1000 nanometer. Dalam farmasi, nanopartikel digunakan untuk meningkatkan sifat obat, seperti kelarutan, stabilitas, dan kemampuan penghantaran ke target tertentu di dalam tubuh. Teknologi ini bekerja dengan cara memodifikasi struktur molekul obat sehingga menghasilkan karakteristik baru yang lebih optimal. Jadi, ada beberapa jenis nanopartikel yang umum digunakan. Yang pertama adalah nanocrystals, yaitu partikel obat murni berukuran nano yang distabilkan dengan surfaktan atau polimer. Bentuk amorf lebih disukai karena dia lebih mudah larut. Kemudian yang kedua adalah solid lipid nanoparticles atau SLN yang menggunakan lipid padat seperti lecitin atau trigliserida sebagai pembawa obat dengan keunggulan pelepasan obat yang terkontrol. Dan yang ketiga adalah polymeric nanoparticles yang terdiri dari nanosfer dan nanokapsul. Nanosfer memiliki obat yang tersebar dalam matriks, sedangkan nanokapsul memiliki inti cair sebagai reservoir. Kemudian ada liposom, yaitu vesikel dengan lapisan fosfolipid yang mampu membawa obat hidrofilik dan lipofilik sekaligus, sehingga efektif untuk penghantaran tertarget. Kemudian pada pembahasan kedua yaitu bioavailabilitas dan peran nanopartikel. Salah satu masalah utama dalam farmasi adalah bioavailabilitas rendah, terutama pada obat PCS kelas 2 dan 4 serta obat herbal. Hal ini disebabkan oleh kelarutan yang buruk dan permeabilitas yang rendah. Nanopartikel hadir sebagai solusi melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, berdasarkan hukum Noyes-Whitney, semakin kecil ukuran partikel, semakin besar luas permukaannya, sehingga laju pelarutan meningkat. Kemudian yang kedua, menurut Ostwald-Freundlich, ukuran kecil meningkatkan kelarutan jenuh. Dan yang ketiga, nanopartikel dapat menembus membran biologis lebih mudah melalui difusi atau endositosis. Dan yang keempat adalah efek EPR, di mana nanopartikel dapat terakumulasi pada jaringan tumor karena pembuluh darahnya lebih permeabel. Kemudian kita masuk pada yang ketiga, parameter preformulasi. Dalam pembuatan nanopartikel ada beberapa parameter penting, yaitu ukuran partikel. Idealnya di bawah 200 nanometer agar tidak cepat dieliminasi oleh sistem imun. Kemudian ada zeta potensial, sekitar kurang lebih 200-300 mV untuk menjaga stabilitas dan mencegah agregasi. Kemudian ada interaksi eksipien seperti PVP dan juga PEG atau surfaktan yang berfungsi menjaga kestabilan nanopartikel. Kemudian kita masuk yang keempat, teknologi solidifikasi. Nanosuspensi biasanya diubah menjadi bentuk padat agar lebih stabil. Metodenya antara lain, yang pertama adalah spray drying, yaitu pengiringan cepat dengan udara panas. Yang kedua ada freeze drying, yaitu pembukuan dan sublimasi dengan bantuan cryoprotectant seperti mannitol. Yang ketiga adalah hot melt extrusion, yaitu pencampuran dalam kondisi leleh lalu didinginkan. Yang keempat adalah supercritical fluid, menggunakan karbon dioksida untuk menghasilkan nanopartikel tanpa pelarut toksik. Selanjutnya yang kelima, terkait dengan peran eksipien. Eksipien itu sangat penting dalam formulasi tablet nanopartikel, di mana terdapat pengisi seperti avikel atau laktosa untuk memberikan massa dan membantu kompresi. Kemudian untuk disintegrannya itu untuk mempercepat hancurnya tablet agar nanopartikel dapat dilepaskan. Kemudian ada binder dan juga stabilizer
seperti PVP atau ketosan untuk menjaga kekuatan dan stabilitas. Yang keenam, strategi pembuatan tablet. Ada dua metode utama yang dapat digunakan, yaitu direct compression dan juga adsorpsi pada karir. Pada direct compression, yaitu pencampuran langsung dan dikempa, cocok untuk bahan yang sensitif. Kalau pada adsorpsi pada karir, yaitu nanosuspensi diserap ke bahan pembawa agar distribusinya merata. Selanjutnya adalah yang ketujuh, tantangan formulasi tablet nanopartikel. Dalam proses pembuatan tablet terdapat beberapa tantangan, yaitu tekanan tinggi dapat merusak struktur nanopartikel atau menyebabkan agregasi. Kemudian ada perubahan bentuk dari amorf ke kristal stabil, dapat menurunkan kelarutan obat. Nah, yang ke-8 adalah evaluasi mutu. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kualitas dari tablet nanopartikel kita, yaitu terdiri dari ukuran partikel dan PDI, menggunakan DLS atau PCS. Kemudian untuk morfologi menggunakan SEM atau TEM. Dan untuk uji disolusi itu untuk melihat peningkatan pelarutan. Uji fisik tablet meliputi keseragaman bobot, kekerasan 4-10 kg, variability kurang dari 1%, kemudian waktu hancur itu harus kurang dari 30 menit. Jadi, nanopartikel merupakan teknologi yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas obat, terutama dalam mengatasi masalah bioavailabilitas rendah. Terima kasih.